karakter manusia. Yang harus kita ketahui, manusia diciptakan dengan beragam karakter. Karakter ini ada yang bisa membawa manusia ke surga dan ada juga karakter yang menjerumuskan manusia ke neraka. 1. Karakter orang kafir. Kafir berasal dari kata kafara, yang artinya menutupi. Dalam arti yang lebih luas kufur dalam Al-Quran mempunyai arti menutup-nutupi nikmat dan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah. Kufur terbagi menjadi 1. Kufur juhud, tidak percaya dan tidak mengakui wujud atau keberadaan Allah. Mereka yang mengetahui kebenaran tapi menolaknya karena iri atau dengki kepada pembawa kebenaran tersebut. 2. Kufur nikmat, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah dengan tidak menggunakannya pada hal-hal yang diridhoinya. Kufur nikmat dapat dibedakan menjadi kufur maksiat, yaitu meninggalkan tidak mengerjakan perintah Allah walaupun tetap percaya. Kufur al-bara'at, yaitu tidak merestui atau berlepas diri dari suatu hal atau peristiwa yang telah diketahui kebenarannya. Ciri-ciri orang kafir antara lain adalah 1. Orientasi dan tujuan hidupnya hanya tertuju pada dunia. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang kafir, dan mereka memandang hina orang yang beriman. Padahal orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. 2. Menjadikan setan sebagai Tuhan, penolong, dan teman karib. Dan orang-orang yang kafir, pelindung mereka adalah Saitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. 3. Sombong dan angkuh. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran, yang serupa dengan, yang tersebut dalam Al-Quran lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 10. 4. Tidak mengambil pelajaran dari sunatullah di alam ini. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Orang-orang kafir diumpamakan seperti binatang gembala yang tidak mengerti seruan penggembalanya. Mereka dianggap bisu, tuli, buta dan tidak berakal. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Orang kafir juga digambarkan sebagai keras seperti batu, yaitu perumpamaan bagi keadaan hati orang kafir yang bersikeras menolak seruan ilahi. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 6-7. 2. Karakter orang munafik. Kelompok ini paling banyak mendapat perhatian dari Al-Quran karena paling berbahaya dan sulit diidentifikasi. Secara esensial nifak atau munafik merupakan bagian dari bentuk kekafiran. Nifak adalah kekafiran yang terselubung. Pada dasarnya mereka ingkar kepada Allah, Rasul-Nya walaupun mereka mengaku beriman kepada Allah. Allah berfirman, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta, Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Rasulullah pun bersabda, tanda-tanda munafik itu ada 3, jika bicara berdusta, jika berjanji diingkari, jika diberi amanah dikhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri orang munafik antara lain berkepribadian goyah dan tidak memiliki pendirian tetap, karena itu disebut juga sebagai orang yang berkepribadian ganda, bermuka dua alias split personality.
Hidupnya selalu diliputi kebimbangan, ketidakpastian dan kegelisahan. Ketika berada di komunitas Muslim, dia seolah-olah Muslim yang baik. Sebaliknya bila berada di tengah-tengah orang musyrik mereka mengaku sebagai bagian dari mereka dan akan tampak watak aslinya. Orang munafik sangat sukar membina persahabatan, mereka sering mengkhianati atau mengorbankan teman sendiri. Orang munafik adalah pembohong, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Mereka memakai topeng untuk menutupi keadaan yang sebenarnya, pandai bersilat lidah untuk mengelabui hati orang lain, bahkan untuk meyakinkan orang lain tidak segan-segan mengobrol sumpah. Ciri lainnya adalah perbuatan yang dilakukannya selalu didasarkan pada riya dan ujub. Al-Quran menggambarkannya sebagai melakukan dengan malas-malasan. Hal tersebut dijelaskan lewat firman Allah berikut. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 42. Hal-hal tersebut di atas menggambarkan betapa kemunafikan itu sangat kotor dan berbahaya. Kita harus waspada dan selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat munafik. Rashid Ridha menyatakan bahwa ruh orang munafik adalah sejahat-jahatnya ruh, jiwanya adalah seburuk-buruk jiwa, akalnya sekeji-keji akal, pantaslah jika Allah menempatkan mereka kelak di dalam neraka yang paling buruk, yaitu di tingkat paling bawah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan sekali-kali tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. 3. Karakter orang fasik. Kata fasik tidak begitu populer di masyarakat kita. Kata fasik berasal dari fasaka, yang berarti keluar. Dalam Islam fasik artinya keluar dari pokok agama atau keluar dari hidayah Allah. Orang fasik adalah sebutan bagi orang yang telah mengakui dan mentaati hukum-hukum Allah, kemudian dia merusak dan meruntuhkan pengakuannya dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan agama dan meninggalkan jalan yang lurus. Dalam konteks ini kata fasik lebih umum daripada kafir atau munafik. Orang kafir dan munafik termasuk orang fasik. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26-27. Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan tentang ciri orang fasik. Pertama, merusak perjanjian dengan Allah, yaitu janji untuk menyembahnya, memenuhi kewajiban dan janji yang lainnya. Kedua, memutuskan apa yang diperintah Allah untuk dihubungkan, misal memutuskan tali silaturahmi, tidak membina persaudaraan, dan meninggalkan jamaah. Ketiga, membuat kerusakan di muka bumi yaitu merusak keseimbangan alam dan tatanan masyarakat. 4. Karakter orang bertakwa. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Seperti kita ketahui bahwa segenap bentuk ibadah kepada Allah di dalam ajaran Islam adalah untuk mencetak manusia bertakwa. Allah menghendaki agar orang bertakwa memandang kehidupan akhirat dengan penuh kesungguhan karena di sanalah kehidupan sejati akan dijalani manusia. Sedangkan terhadap dunia Allah menghendaki orang bertakwa agar berlaku proporsional saja dan tidak terlampau ngoyo dalam meraih keberhasilannya. Sebab kehidupan dunia ini digambarkan Allah sebagai tempat di mana orang sekedar bermain-main dan bersenda gurau. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Termasuk ibadah saum puasa, sepanjang bulan Ramadan adalah untuk melahirkan insan bertakwa. Lalu apa sebenarnya ciri orang bertakwa menurut Allah? Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang menggambarkan ciri orang bertakwa.
Namun barangkali salah satu ayat yang menggambarkan ciri utama orang bertakwa adalah ayat sebagai berikut. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran Surat Al-An'am ayat 32. Jelas sekali berdasarkan ayat di atas bahwa Allah menghendaki orang bertakwa agar memandang bahwa kehidupan di akhirat yang kekal dan hakiki adalah lebih baik daripada kehidupan di dunia yang fana dan menipu. Hal ini sejalan dengan penggambaran dalam ayat lainnya, yaitu, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Di dunia, pada hakikat, orang tidak akan pernah meraih kebahagiaan sejati maupun mengalami penderitaan hakiki. Sementara di akhirat orang bakal senang di surga dalam pengertian yang sesungguhnya dan abadi pula. Dan sebaliknya, di dalam neraka orang akan merasakan penderitaan sejati dan kekal pula. Maka, saudaraku, alangkah naif, hina dan ruginya orang yang rela mempertaruhkan kehidupan abadinya di akhirat kelak dengan alasan ingin merebut keberhasilan dunia. Sungguh orang-orang yang hidup dengan logika sekular seperti itu tentu akan menyesal sangat ketika baru menyadarinya setelah ia berada di alam akhirat. Mereka akan mengakui kekeliruan dan dosa mereka pada saat yang sudah terlambat dan keadaan sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10-11. Pantaslah bila mana Allah memerintahkan Rasulullah agar menjauh dari kaum pencinta dunia. Sebab mereka tidak pernah peduli dengan peringatan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan hanya menginginkan kehidupan duniawi. Itulah batas pengetahuan mereka. Quran Surat An-Najm ayat 29-30. Rasulullah memperingatkan dalam sebuah hadisnya bahwa dampak negatif menjadi pemburu dunia sangat jelas. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, niscaya Allah cerai-beraikan urusannya dan dijadikan kefakiran di hadapan kedua matanya dan Allah tidak memberinya dari harta dunia ini, kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Hari Ibnu Majah. Dan sebaliknya, Rasulullah menjelaskan manfaat yang diperoleh orang bertakwa yang menjadikan akhirat sebagai perhatian utamanya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi keinginannya, niscaya Allah Ta'ala kumpulkan baginya urusan dunia-nya dan dijadikan kekayaan di dalam hatinya dan didatangkan kepadanya dunia bagaimanapun keadaannya. Hadis riwayat